Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Zoefa Khoirunisa. Di kesempatan kali ini kita bertemu lagi di materi untuk mata kuliah Desain Komunikasi Visual dengan topik bahan diskusi adalah target market dan target audiens. Nah, target market dan target audiens ini menjadi salah satu faktor atau subjek dari pelaku untuk desain komunikasi visual, di mana target market dan target audiens ini adalah orang-orang yang akan mengkonsumsi atau memanfaatkan dari desain-desain atau rancangan-rancangan desain yang dibuat oleh seorang desainer grafis kepada sasaran yang dituju yang kita kenal sebagai target market maupun target audiens. Nah, definisi dari target market dan target audiens akan kita bahas satu persatu. Kita bahas terlebih dahulu untuk definisi untuk target audiens. Nah, target audiens itu biasanya sering dikelompokkan sebagai suatu golongan atau suatu kelompok yang khusus yang biasanya diidentifikasikan sebagai suatu penerima atau yang mendapatkan dari isi-isi yang disampaikan pesan oleh seorang desainer grafis kepada sang penerima pesan itu sendiri. Jadi biasanya target audiens ini bisa dikatakan sebagai sasaran dari seorang desainer komunikasi visual. Nah, lalu untuk target market itu bisa didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan faktor-faktor demografis maupun faktor-faktor geografis. Nah, target market ini masih mencangkup di dalam target audiens juga. Kalau target market tadi cangkupannya adalah faktor demografis dan faktor geografis, sedangkan kalau untuk target audiens itu cangkupannya lebih ke psikologis dari subjeknya itu sendiri. Nah, target market dan target audiens ini menjadi satu kesatuan untuk seorang desainer komunikasi visual untuk merancang bagaimana desain yang akan dibuat itu sesuai dengan sasaran atau sesuai dengan target yang memang dituju untuk mempromosikan suatu produk-produk tersebut. Nah, kalau untuk target market biasanya cangkupannya itu akan lebih realistis. Kenapa sih cangkupannya akan lebih realistis? Alasannya karena biasanya yang dituju oleh seorang desainer ini untuk target marketnya, dia sudah mengetahui kalangan-kalangan siapa saja yang akan dia sasar. Baik itu kalangan-kalangan menengah ke atas maupun kalangan-kalangan menengah ke bawah. Sedangkan kalau untuk target audiens, cangkupannya itu akan lebih ke faktor demografis dan faktor geografis, di mana tempat dia tinggal. Lalu seperti apa ibaratnya orang-orang yang memang tinggal di suatu tempat berdasarkan faktor geografis itu dalam pemanfaatan untuk produk-produk tertentu itu seperti apa. Nah, data tentang target audiens itu juga bisa dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu berdasarkan faktor demografis, lalu faktor geografis, dan faktor psikologis. Di mana faktor demografis itu adalah pengelompokan dari target market maupun target audiens berdasarkan dari demografis maupun di mana tempat dia tinggal itu sendiri. Dan biasanya faktor-faktor demografis itu meliputi dari jenis kelamin, meliputi usia, meliputi jenjang pendidikan, meliputi penghasilan, pekerjaan, agama, ras, dan sebagainya. Sedangkan kalau untuk faktor geografis, itu dia akan melihat dari wilayah-wilayah di mana tempat subjek ini tinggal. Dia tinggal di wilayah-wilayah pedesaan atau tinggal di daerah-daerah perkotaan. Lalu untuk faktor psikologis, biasanya yang banyak melihat ini lebih ke kepribadian dari subjek-subjek yang dituju. Lalu bagaimana kepribadian dari subjek-subjek tersebut, serta dengan gaya hidup dari subjek-subjek yang memang dituju. Nah, faktor demografis biasanya dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan usia dan jenis kelamin. Kita harus tahu usia yang memang dituju untuk mempromosikan suatu produk-produk itu rentan usia berapa sampai berapa. Lalu gendernya, apakah gender untuk perempuan atau laki-laki di dalam suatu mempromosikan suatu produk. Misalnya saya memberikan suatu contoh produk-produk sabun pencuci baju.
Secara umum, target market atau target audiens yang dituju oleh seorang produsen ini, dia akan menyasar kepada ibu-ibu rumah tangga atau wanita-wanita yang rentan usianya lebih ke 20 sampai 40 tahun ke atas. Nah, itu bisa dikelompokkan berdasarkan dari faktor demografisnya. Lalu melihat dari strata sosial ekonomi, itu juga bisa ditentukan untuk menentukan siapa target market yang kita tuju untuk mempromosikan suatu produk-produk tersebut. Nah, terkait untuk strata sosial ekonomi, biasanya produk-produk ini akan lebih banyak melihat ke kalangan menengah ke atas atau kalangan menengah ke bawah. Mungkin kalau untuk kalangan menengah ke atas, produk-produk yang dijual adalah produk-produk lokal atau produk-produk yang biasanya banyak dimiliki oleh suatu UMKM atau perusahaan-perusahaan yang memang cangkupannya itu hanya di suatu wilayah-wilayah itu sendiri. Sedangkan kalau untuk produk-produk dengan rentan sosial ekonomi yang cukup tinggi, itu biasanya dia akan lebih menyasar kepada brand-brand yang memang banyak kita temui di negara-negara luar atau brand-brand luar yang memang sudah masuk ke dalam lingkungan kita yang memang itu menjadi sebuah kebutuhan untuk masyarakat-masyarakat dengan strata sosial ekonomi yang tinggi. Nah, strata sosial ekonomi pun bisa dijadikan sebagai penentu untuk target market dan target audiens itu sendiri. Lalu faktor geografis, jelas lokasi di mana masyarakat-masyarakat yang dituju itu tinggal di daerah seperti apa, wilayah-wilayah seperti apa, daerah-daerah pedesaan atau daerah-daerah perkotaan. Nah, lalu yang terakhir terkait psikologis. Nah, psikologis ini biasanya mencakup bagaimana kepribadian dari target market itu sendiri. Lalu bagaimana attitude atau sikap-sikap dari target audiens itu juga bisa ditentukan untuk faktor psikologis. Lalu bagaimana lifestyle atau gaya hidup dari target market itu, apakah dia terbiasa hidup dengan lifestyle yang cukup tinggi, berarti dia akan lebih banyak menyasar kepada produk-produk yang memang dimiliki oleh brand-brand yang cukup terkenal atau brand-brand yang memang menuju atau sasarannya itu adalah untuk kalangan menengah ke atas. Lalu terkait minat dan hobi, itu juga bisa dikaitkan untuk menentukan target market dan target audiens. Misal ada seseorang yang memang hobi olahraga, berarti dia akan lebih banyak mencari produk-produk dengan kebutuhan olahraga sesuai dengan apa yang memang mereka butuhkan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan di kesempatan materi target market dan target audiens. Sampai bertemu lagi di materi-materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.